Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita, di dalam kita memaknai waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami sampai dengan pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kepercayaan Tuhan kepada kami. Engkau senantiasa memberikan kepada kami kemampuan untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pribadi yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami. Biarlah kami boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah Tuhan, dan biarlah kami boleh terus mengalami kasih dan anugerah Tuhan itu dalam hidup kami. Ajar kami pula untuk kami belajar mengasihi sesama kami, membagi setiap hal yang sudah kami alami, yang kami terima dari Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Sabda Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami hari ini akan memampukan kami dan kembali memberikan kepada kami semangat di dalam kami terus berjuang hidup benar di hadapan Allah. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk dibentuk melalui setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 53 sampai pasal 8 ayatnya yang ke-11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa, dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia jikalau kita bukan hanya mendengar, tetapi juga setia untuk hidup di dalam segala kebenaran yang Tuhan katakan kepada kita
hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita adalah melihat kekurangan orang lain dan menutupi kekurangan diri kita. Sekecil apapun kekurangan, kelemahan, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, nampak begitu besar di hadapan kita. Dan dengan jelas kita bisa melihatnya. Dan sebaliknya, sebesar apapun kesalahan kita, tidak nampak bagi diri kita sendiri. Kalaupun nampak, mungkin itu terlalu kecil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan dari Injil Yohanes tadi memperlihatkan kepada kita, ketika orang-orang itu mendapati seorang perempuan yang berbuat dosa, yang melakukan kesalahan, yang sedang berada dalam pelanggaran, membutuhkan pertolongan sesungguhnya. Tetapi justru yang mereka lakukan adalah penghakiman. Di hadapan Yesus mereka mengatakan, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang melakukan perbuatan dosa, yaitu perzinahan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ada hal yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Kalau memang tujuan itu sebetulnya adalah tujuan yang baik. Kalau memang tujuan yang sebetulnya itu adalah untuk membuat perempuan ini menyadari kesalahannya, berbalik dari dosanya, lalu kemudian hidup di dalam kehidupan yang benar. Jika motivasinya baik, maka tentu saja ada cara-cara yang baik, ada jalan yang baik yang bisa dilakukan. Tetapi nyatanya bahwa ketika kita membaca di dalam Injil tadi dikatakan motivasi dari orang-orang yang membawa perempuan di hadapan Yesus, mereka tujuannya adalah tujuan yang tidak baik dan memperalat seseorang demi untuk mencapai tujuannya. Dikatakan bahwa orang-orang ini berkata demikian kepada Yesus, membawa perempuan yang kedapatan berbuat dosa di hadapan Yesus, supaya mereka mendapatkan bukti untuk mempersalahkan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran lalu kalau kemudian cara yang mereka lakukan pun bukan cara-cara yang benar. Jalan yang mereka tempuh pun juga bukan jalan yang benar. Karena motivasi sudah tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini, ada beberapa hal, mari kita renungkan bersama. Mari kita akan belajar bersama dari peristiwa ini. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk mencapai sebuah tujuan, hendaknya kita menggunakan jalan yang benar. Seseorang memiliki motivasi dalam hidup, punya satu tujuan dalam hidup, punya sesuatu yang mau dicapai dalam hidup, itu adalah hak setiap orang. Dan itu adalah sah-sah saja sebetulnya, asalkan tujuan itu adalah tujuan yang baik. Nah, mari kita belajar untuk berefleksi. Ketika kita bangun dari tidur kita semalam, apa sih yang sudah kita rancangkan dalam hidup kita hari ini? Apa sih yang hendak kita capai dalam hidup kita hari ini? Apa sih tujuan yang mau kita raih dalam hidup kita hari ini? Dan apakah kita sudah merancangkan juga cara-cara untuk mencapai tujuan kita? Jangan sampai kita memiliki tujuan yang tidak benar. Dan kita juga akan menghalalkan cara apapun untuk mencapai tujuan itu.
Kalaupun harus memperalat orang lain, kalaupun harus memanfaatkan orang lain, apa boleh buat, yang penting tujuannya tercapai. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat dari bacaan tadi. Ketika orang-orang itu berkata kepada Tuhan, apa pendapatmu tentang perbuatan yang sudah dilakukan oleh perempuan ini? Maka Yesus lalu kemudian mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang punya hak untuk melakukan apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, melempar batu yang pertama kali kepada perempuan itu. Yesus mau mengajar kepada kita untuk mari kita berefleksi, mari kita meneliti diri, mari kita introspeksi diri. Jangan buru-buru kita melihat apa yang ada di dalam diri orang lain, kesalahan yang dibuat oleh orang lain, dosa yang dibuat oleh orang lain, tanpa kita mau melihat apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, atau bahkan menutupi kesalahan dan dosa kita. Sebelum kita melihat orang lain, lebih dulu lihatlah kepada diri kita sendiri. Sebelum kita mengoreksi orang lain, lebih dulu kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Tidak ada yang benar. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kalau semua manusia sudah jatuh dalam dosa, semua manusia juga layak untuk mendapatkan hukuman. Bukan hanya perempuan itu. Ini adalah satu refleksi untuk kita, ajakan untuk kita. Untuk mari kita terus berefleksi diri. Siapa kita? Kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita tidak lebih suci daripada orang lain. Kita tidak lebih benar daripada orang lain. Kita sama dengan orang lain. Hanya saja mungkin yang kita lakukan tidak sama. Berbeda jenisnya, tetapi sama, bersalah dan berdosanya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, penghakiman itu adalah hak mutlak Allah. Kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita. Ketika kita tahu sesama kita berada di jalan yang tidak benar. Bukan bagian kita untuk kita menghakimi, tetapi menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita adalah untuk kita membimbing dia kepada jalan kebenaran. Untuk mendampingi dia bangkit dari keterpurukannya. Untuk membuat dia kembali bangun, punya semangat untuk hidup di dalam kehidupan yang benar. Adalah menjadi tanggung jawab kita untuk menyatakan ada anugerah dari Allah, ada kebaikan Allah, ada kemurahan Allah, ada pengampunan dari Allah. Soal penghakiman, kita tidak punya hak. Siapa kita sehingga kita menghakimi orang lain? Penghakiman itu adalah menjadi haknya dia, sang hakim yang adil. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi pernyataan Tuhan kepada perempuan itu? Ketika semua orang sudah pergi meninggalkan dia, Tuhan bertanya kepada perempuan itu, di mana mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Dan perempuan itu menjawab, tidak ada. Lalu Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat ini mengingatkan dan menegaskan kepada kita. Yesus menghendaki pertobatan seseorang. Yesus menghendaki keselamatan bagi setiap orang. Yesus menghargai setiap jiwa. Dia tidak menghendaki kebinasaan kekal, tetapi yang dia kehendaki adalah kehidupan yang kekal. Yesus menyatakan anugerah dan kasih karunia kepada perempuan itu. Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau. Pergi. Artinya bahwa dia memberikan kesempatan. Dia memberikan pengampunan. Tetapi dia menghendaki pertobatan.
Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus memberitakan anugerah kasih karunia dan pengampunan kepada orang yang di mata sesamanya dia dipandang sebagai pendosa. Tetapi di mata Allah dia dihargai, dia dikasihi, dia diampuni, dia dicintai, dan dia diberikan kesempatan untuk menjalani hidup di dalam kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu dengan sesama kita yang ada di sekeliling kita. Entah siapa mereka, dalam kondisi seperti apa mereka, tetapi kita dipanggil untuk kita menyatakan kasih karunia dan anugerah kepada sesama. Ketika kita introspeksi diri, kita akan mengalami dan merasakan anugerah Tuhan itu begitu luar biasa untuk kita. Maka kita pun juga akan menempatkan sesama kita dengan baik, memandang sesama kita dengan baik. Kita tidak akan merasa lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin saja hari ini akan Tuhan pertemukan dengan kita. Tetapi siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita hari ini, biarlah anugerah, kasih karunia, pengampunan yang dari Allah itu kita nyatakan kepada mereka. Kita bimbing mereka untuk menuju kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak menghukum kami, tetapi Engkau memberitakan pengampunan, kasih karunia dan anugerah bagi kami. Engkau memanggil kami untuk kami juga menyatakan anugerah, pengampunan, kasih karunia, kemurahan dan kebaikan Allah kepada sesama kami. Ya Allah, ketika Engkau mempertemukan kami hari ini dengan sesama kami dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan, pakailah kami dan utuslah kami untuk kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Biarlah kemurahan Tuhan kami nyatakan atas mereka. Jalan kebenaran boleh kami tunjukkan bagi mereka. Pengampunan Allah kami beritakan kepada mereka. Sehingga mereka akan bangkit, hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, dan memaknai kehidupan dengan hidup benar di mata Allah. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang sedang mempersiapkan serangkaian acara Paskah. Tuhan, kiranya Engkau menolong di setiap persiapan, dan juga ketika acara demi acara akan diselenggarakan. Tuhan akan memberkati dan menyertai, sehingga semuanya itu bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tetapi sungguh akan membuat umat mampu untuk memaknai kasih dan anugerah pengorbanan yang Yesus berikan kepada kami. Dan biarlah umat juga kembali diingatkan akan panggilannya untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami berdoa untuk GKI Klasis Solo ini, Tuhan terus akan satukan, Tuhan terus akan memperlengkapi, sehingga kehadiran kami boleh berdampak bagi lingkungan di mana kami berada. Kami juga doakan Bapa untuk bangsa dan negara kami, di dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, Tuhan kiranya Engkau memberkati dan menolong para pemimpin kami. Anugerahi mereka hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan, kekuatan, kesehatan, untuk mereka boleh terus berkarya, untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Allah, kami pasrahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan berkenan untuk memakai kami sebagai alat untuk kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.